Halo, apa kabar anak-anakku semua? Saya berharap kalian semua dalam keadaan sehat ya. Sebelum memulai pelajaran kita hari ini, tentu kalian ingin tahu siapa yang berhadapan dengan kalian. Oke, perkenalkan, nama saya Erti Indriati, biasa dipanggil dengan Bu Erti. Di SMA Negeri 2 Cepu ini, saya mengajar biologi dan akan mendampingi kelas 10 MIPA dalam belajar biologi. Pada pertemuan kita yang mula pertama ini, kita akan belajar tentang ruang lingkup biologi. Tapi sebelumnya akan kita ketahui kompetensi dasar dan tujuan yang hendak kita capai. Kompetensi dasar 3.1 menjelaskan ruang lingkup biologi atau permasalahan pada berbagai objek biologi dan tingkat organisasi kehidupan melalui penerapan metode ilmiah dan prinsip keselamatan kerja. 4.1 menyajikan data hasil penerapan metode ilmiah tentang permasalahan pada berbagai objek biologi dan tingkat organisasi kehidupan. Ruang lingkup biologi. Pada pembelajaran kita nanti akan kita pelajari hakikat biologi sebagai ilmu sains, metode ilmiah, prosedur keselamatan kerja di laboratorium. Hakikat biologi sebagai ilmu sains. Kita akan mengetahui biologi sebagai ilmu, kemudian objek kajian biologi, cabang-cabang ilmu dalam biologi, peranan biologi bagi kehidupan. Biologi sebagai ilmu tentunya tidak asing lagi bagi kalian, bukan? Apa itu biologi? Biologi atau ilmu hayat merupakan bagian dari ilmu pengetahuan alam atau yang seringkali kita sebut dengan IPA, yang disebut juga dengan sains. Sains didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari gejala-gejala alam. Gejala-gejala di alam dapat terjadi pada benda hidup atau biotik maupun benda tidak hidup atau abiotik. Biologi mempelajari gejala-gejala alam yang terjadi pada benda hidup. Biologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu bios atau hidup dan logos atau ilmu. Objek kajian biologi. Sekarang kalian perhatikan slide yang Bu Etik tayangkan ya. Objek kajian biologi mempelajari tentang molekul. Pada umumnya, tubuh organisme mengandung molekul yang tersusun atas atom karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Jenis molekul yang di dalam tubuh organisme antara lain karbohidrat, lipid atau lemak, protein, dan asam nukleat. Kajian biologi berikutnya adalah sel. Sel merupakan satuan hidup terkecil dari makhluk hidup. Sel memiliki organel dengan fungsi tertentu, misalnya inti sel atau nukleus, untuk mengatur metabolisme sel, mitokondria
untuk respirasi sel, dan ribosom untuk sintesa protein. Kajian biologi berikutnya adalah jaringan. Jaringan merupakan kumpulan sel yang memiliki bentuk sama dan melakukan fungsi tertentu. Contohnya, jaringan epidermis, parenkim, polisade, yang semuanya ada pada tumbuhan. Sedangkan jaringan yang ada pada hewan, contohnya adalah jaringan lemak, jaringan tulang, darah, limfe, otot, dan saraf. Berikutnya organ. Organ merupakan kumpulan beberapa macam jaringan yang melakukan fungsi tertentu. Contoh, organ pada tumbuhan adalah buah, batang, bunga. Dan organ pada hewan contohnya adalah jantung, paru-paru, serta hati. Kajian biologi berikutnya adalah sistem organ. Sistem organ adalah beberapa organ yang melakukan fungsi tertentu. Misalnya, sistem peredaran darah, sistem pencernaan, dan sistem koordinasi. Berikutnya organisme. Organisme adalah makhluk hidup tunggal. Contoh organisme adalah sebatang pohon kelapa, seekor semut, dan seorang manusia. Populasi. Populasi adalah kumpulan individu sejenis dari satu spesies yang berinteraksi dalam suatu wilayah dan waktu tertentu. Misalnya, sekumpulan badak di ujung kulon. Berikutnya, komunitas. Komunitas adalah kumpulan populasi dari berbagai spesies yang saling berinteraksi dan hidup di area tertentu. Misalnya, populasi padi, ular, serangga, burung yang ada di sawah. Ekosistem. Ekosistem adalah tingkatan organisme kehidupan yang mencakup organisme beserta faktor biotik dan abiotiknya yang saling mempengaruhi. Berikutnya bioma. Bioma adalah ekosistem terestrial yang umumnya dipengaruhi iklim regional dan diklasifikasikan berdasarkan vegetasi dominan yang dapat beradaptasi dengan lingkungan tertentu. Nah, yang terakhir adalah biosfer. Biosfer adalah lapisan bumi yang di dalamnya terdapat kehidupan. Itulah kajian biologi yang biasa disebut juga dengan struktur organisme. Dimulai dari molekul, sel, jaringan, organ, organisme, populasi, komunitas, ekosistem, bioma, dan biosfer. Berikutnya, kalian perhatikan tabel tentang cabang-cabang ilmu dalam biologi. Tingkat organisasi kehidupan, cabang biologi yang dikenal adalah biologi molekuler, genetika, dan sitologi. Bidang kajiannya, kalau biologi molekuler adalah penyusun tubuh makhluk hidup tingkat molekuler atau tingkat molekul. Sedangkan genetika, kajiannya berupa
cara pewarisan sifat pada makhluk hidup atau tingkat molekuler. Sitologi merupakan susunan dan fungsi bagian-bagian sel atau bidang kajiannya berupa tingkat sel. Objek biologi, cabang biologi yang dipelajari misalnya virologi, mikrobiologi, dan bakteriologi. Virologi mempelajari tentang kehidupan virus dan pengaruhnya bagi makhluk hidup. Mikrobiologi mempelajari kehidupan mikroorganisme dan peranannya bagi kehidupan. Bakteriologi mempelajari kehidupan bakteri dan peranannya bagi kehidupan. Persoalan atau tema pokok cabang biologi misalnya ekologi dan evolusi. Ekologi mempelajari tentang hubungan timbal balik makhluk hidup dengan lingkungannya. Sedangkan evolusi mempelajari perkembangan makhluk hidup dari yang sederhana sampai yang kompleks. Untuk aspek kehidupan, cabang biologi yang dipelajari adalah biologi perkembangan dan embriologi. Biologi perkembangan mempelajari tentang perkembangan individu atau organisme, sedangkan embriologi mempelajari tentang perkembangan embrio. Kaitannya dengan ilmu lain, cabang biologi yang berhubungan atau berkaitan adalah biokimia, biofisika, dan bioteknologi. Biokimia mempelajari proses-proses kimia dalam sistem kehidupan. Sedangkan biofisika merupakan proses-proses fisika dalam sistem kehidupan. Bioteknologi, ilmu yang mempelajari teknologi yang memanfaatkan organisme. Itulah beberapa contoh cabang-cabang ilmu dalam biologi. Berikutnya, kita akan mempelajari peranan biologi bagi kehidupan. Kalian perhatikan ya, slide yang Bu Etik tayangkan dengan baik. Di situ ada contoh buah semangka. Kalian tentu pernah menikmatinya ya. Iya, buah semangka. Peranan biologi dalam bidang pertanian, yaitu diperolehnya buah-buahan tanpa biji. Yang kedua, ditemukannya kultur jaringan tumbuhan. Nah, peranan biologi dalam kehidupan berikutnya dalam bidang peternakan adalah ditemukannya inseminasi buatan, kemudian teknik fertilisasi in vitro, yang semuanya nanti akan kita pelajari di kelas 12 dalam materi bioteknologi. Peranan biologi berikutnya dalam bidang kedokteran yaitu dengan ditemukannya vaksin. Yang kedua, teknik bayi tabung, dan yang ketiga, transplantasi organ. Sedangkan peranan biologi dalam bidang lingkungan yaitu mengatasi pencemaran akibat tumpahan minyak di laut dengan memanfaatkan bakteri Pseudomonas Pseudomonas putida. Berikutnya
kita akan pelajari mengenai metode ilmiah. Kita akan mempelajari tentang langkah-langkah metode ilmiah, sikap ilmiah, dan laporan ilmiah. Langkah-langkah metode ilmiah. Yang pertama, kita harus memilih masalah. 2. Merumuskan masalah tersebut. 3. Mengumpulkan keterangan. 4. Menyusun hipotesis. 5. Menguji hipotesis. 6. Pengolahan data. 7. Mengambil kesimpulan. Sikap ilmiah. Sikap ilmiah yang ditularkan dari ahli biologi kepada kita, yaitu mampu membedakan opini dan fakta. 2. Memiliki rasa ingin tahu. 3. Peduli lingkungan. 4. Jujur terhadap fakta. 5. Terbuka dan fleksibel. 6. Berani mencoba. 7. Berpendapat secara ilmiah dan kritis. 8. Bekerja sama. 9. Ulet dan gigih. 10. Bertanggung jawab. Itulah sikap ilmiah yang bisa kita tiru dari para ahli biologi dalam mengembangkan pengetahuannya. Berikutnya, laporan ilmiah. Dalam menyusun laporan ilmiah, kita harus memperhatikan urutan penyusunannya. Yang pertama, judul laporan. Kemudian, prakata, daftar isi, pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil dan pembahasan, kesimpulan, daftar pustaka, dan lampiran. Berikutnya, kita akan mempelajari tentang prosedur keselamatan kerja di laboratorium. Adapun yang harus kita perhatikan adalah 1. Mengenal alat-alat laboratorium. 2. Mengenal bahan-bahan laboratorium. 3. Mengenal prosedur kerja di laboratorium. Nah, kalian bisa perhatikan tayangan di slide. Mengenal alat-alat laboratorium, di mana alat laboratorium merupakan sarana yang dibutuhkan untuk melakukan praktikum. Beberapa jenis alat laboratorium diantaranya adalah autoklav, cawan Petri, gelas arloji, tabung reaksi, termometer, dan gelas Beker. Serta masih banyak lagi yang tidak bisa Bu Eti sebutkan dan tayangkan. Nanti saat kalian berada di laboratorium, Bu Eti akan tunjukkan lagi atau kenalkan lagi beberapa alat laboratorium. Yang kedua, mengenal bahan-bahan laboratorium. Bahan-bahan laboratorium yang digunakan meliputi bahan kimia dan bahan biologi. Bahan-bahan kimia tersebut diantaranya alkohol, aquades, asam klorida,
dan eter. Adapun bahan biologi tersebut yaitu makhluk hidup dapat berupa hewan, tumbuhan, protista, virus, dan bakteri. Yang ketiga, mengenal prosedur kerja di laboratorium. Nah, ini juga perlu kalian perhatikan karena ini sangat penting bagi keselamatan kita saat berada di laboratorium. Di situ ada beberapa tayangan atau gambar yang menunjukkan tanda-tanda di mana bahan itu mudah meledak karena bersifat eksplosif pada kondisi tertentu. Kemudian ada label yang dapat menunjukkan bahwa bahan tersebut dapat membakar bahan lain karena bersifat pengoksidasi. Gambar yang lain lagi dapat menunjukkan bahwa bahan itu sangat mudah terbakar. Ada label yang dapat menunjukkan bahwa bahan itu dapat menimbulkan kerusakan pada jaringan tubuh manusia karena bersifat korosif. Dan ada gambar atau gambar yang menunjukkan bahwa bahan tersebut berbahaya bagi kehidupan organisme di lingkungan. Bahkan ada label berupa tengkorak yang menunjukkan bahwa bahan tersebut bersifat racun atau toksik apabila terisap atau tertelan atau terpapar oleh kulit. Demikian anak-anak materi kita pada hari ini, di mana Bu Etik berharap pembelajaran dengan menggunakan video ini dapat membantu kalian dalam mempelajari materi ruang lingkup biologi. Bu Etik berharap pembelajaran kalian tidak terfokus di video ini, tapi kalian juga harus banyak membaca dari buku-buku paket, dari internet, atau dari sumber yang lain yang berkaitan dengan materi ruang lingkup biologi. Akhirnya sampailah pada tugas individu yang harus kalian kerjakan di akhir pembelajaran pada hari ini. Kalian perhatikan tugas individu kalian. Ada yang pertama, kalian harus menjawab pertanyaan yang ada di tayangan ini, kemudian mengirimkan tugas-tugas kalian di email Bu Etik yang ada di slide ini juga. Pertanyaan yang pertama yang harus kalian jawab adalah: jelaskan yang dimaksud dengan ruang lingkup biologi. 2. Sebutkan urutan tingkatan struktur organisme. 3. Sebutkan langkah-langkah kerja di laboratorium. Mudah kan tugasnya? Segera kalian kerjakan dan kalian kirim
di email Bu Etik. Bu Etik tunggu ya. Dan kita akan bertemu pada pertemuan berikutnya dalam keadaan sehat. Jangan lupa sering-seringlah cuci tangan dengan menggunakan sabun, kemudian jaga jarak di masa COVID-19 ini. Jangan lupa makan sehat dan berolahraga. Sampai jumpa. Is it true?